Iya, jadi begini, harusnya itu yang berterima kasih itu ya Demokrat ya kepada pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa? Kalau proyek-proyek yang 34 itu mangkrak, maka kemudian dan tidak dilanjutkan, maka itu akan menjadi kerugian negara. Dengan dilanjutkan, maka kemudian akan menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah SBY juga. Jadi salah kalau ada kalimat bahwa harus berterima kasih tinggal 70%, 60%. Lah faktanya kan mangkrak gitu. Kalau itu merupakan satu hal yang positif, kenapa harus sih diusik-usik gitu ya? Nggak gatel kok digaruk-garuk gitu. Kalau mau jadi presiden silakan aja bertarung, nggak usah sindir menyindir. Ya, bicarakan saja hal-hal yang konstruktif ke depan, punya programnya seperti apa, seperti itu. Itu saya kira malah lebih baik. Kenapa? Kan karena Pak Jokowi juga kan nggak maju lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Minang Mustika Jaya nanambu cintoi. Ba'a kabar dun sana kesedonyo. Ambo harapkan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun hendaknya dalam menjalani kehidupan ko. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dun sana Minang Mustika Jaya bersobok balik kita di channel ko. Dalam video kali ko akan kita agih judul ada 5 sebabnya kita tidak perlu membenci seseorang. Karena pertama akan menambah beban pikiran kita saja. Misalnya kita membenci seseorang, padahal orang itu sendiri tidak mikir kita, tentu akan menambah beban kita sendiri. Sementara beban hidup yang lain yang lebih penting banyak, lebih baik kita fokus ke beban hidup kita yang betul-betul harus kita pikirkan daripada kita menambah beban hidup dengan membenci orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membenci orang atau membenci seseorang, tentu akan mengurangi kawan kita. Kalaupun tidak orang itu kawan kita, mungkin orang yang suka ke orang awak benci itu pun tak amuah berkawan juga awak lah dah. Semakin lama tentu semakin berkurang kawan awak. Sementara hidup kita ko sebagai manusia dengan banyaknya berkawan, dengan banyaknya relasi, banyak keuntungan-keuntungan yang kita bisa peroleh. Misalnya dalam usaha, dengan berkawan banyak kita, mungkin ada galih kita yang dibalinya atau dibali kawan-kawannya yang lain. Jadi yang kedua akan mengurangi relasi kita, akan mengurangi kawan kita. Apalagi yang ketiga, dengan awak membenci orang, awak tidak tahu apa keputusan orang itu yang membuat awak membencinya. Kadang kita mencari acok dari luar saja. Mungkin saja keputusan-keputusan seseorang yang awak tidak suka itu, awak tidak cari tahu apa sebetulnya yang membuatnya melakukannya, sehingga kita hanya bisa benci saja tanpa ada analisa yang lebih detail. Itulah yang ketiga. Yang keempat, kita tidak tahu keruwetan atau kerumitan seseorang itu dalam hidupnya. Apa yang nyobue itu menurut kita gampang, tapi bisa saja dibalik segala sesuatu itu sangat ruwet, sangat rumit, sehingga memutuskan sesuatu dan kita menganggap dan membenci keputusan atau kebijakan atau apa yang dilakukan seseorang tersebut. Yang kelima, kalau kita suka membenci seseorang,
kita akan menjadi pribadi non negatif. Kasudahnya segala pesimis yang akan yang timbul di jiwa kita tuh, karena kebencian kita terhadap makhluk tuh tentu akan mengurangi rasa kepercayaan kita terhadap sesuatu hal dalam kehidupan kau. Itulah dosa nak kesaudaranya. Marilah kita berlapang hati, berlapang dado, kita buka mata kita buka hati kita. Sabanci-banci kita ke seseorang, pandanglah beliau sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, namanya Tuhan kita dua. Marilah dan sanak kesaudaranya, dalam hal itu ambo akan putakan pidato dari Pak Presiden Joko Widodo. Mari dan sanak dengarkan dulu banyak-banyak pidato beliau tersebut. Setelah itu silakan kalau Dunsana ingin berkomentar. Mari kita dengarkan dulu Dunsana Minang Mustika Jaya Kasudonyo. Kenapa kita bangun infrastruktur? Karena dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain, tanpa ini nggak mungkin. Ini fundamental, ini fondasi kita. Kenapa dibangun jalan tol di Sumatera? Kenapa dibangun Trans Papua? Kenapa dibangun pelabuhan Kuala Tanjung? Kenapa dibangun Makassar Newport? Kenapa? Untuk persaingan, untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kompetisi, bukan yang lain-lain. Kalau ditanyakan kepada saya, Presiden Jokowi, kenapa kalau membangun itu yang cepat sebetulnya, imbal baliknya itu di Jawa, paling cepat itu. Secara ekonomi cepat masuknya, secara politik juga imbal baliknya di Jawa. Tapi saya katakan tidak. Kenapa dibangun Trans Papua? Tiga tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Rakyat mengatakan pada saya di Wamena, harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Di Jawa 6.450. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Saya tunggu, saya pengennya cepet. Tapi ternyata 1,5 tahun baru terrealisasi. Tapi itu pun patut kita syukuri. Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sering tidak memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Dulu subsidi BBM lebih dari 300 triliun, harga di sana juga 60.000. Ini subsidinya, saya suruh ngitung berapa, 800 miliar. Nyatanya juga sudah bisa sama harganya. Ada yang bertanya lagi kepada saya, kenapa jalan Trans Papua itu dibangun? Apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi? Ini kayak telur sama ayam. Apakah kita harus menunggu Papua itu tumbuh ekonominya menjadi baik baru kita bangun jalannya? Apakah seperti itu? Buat saya tidak. Dibangun jalannya dulu.
Dan kita harus meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan. Bisa cepat, bisa tidak cepat. Tapi harus dibangun. Ini sekali lagi juga bukan karena yang lain-lain. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah membangun seperti itu, jangan memakai hitung-hitungan untung dan rugi. Bener enggak? Ya pasti benar. Yang kedua, 3 tahun yang lalu saya pergi ke perbatasan-perbatasan kita. Di Entikong, di Aruk, di Nangabado, di Motaain, di Motamasin. Saya bandingkan perbatasan, kantor perbatasan kita, misalnya di Motaain, dengan tetangga kita di Timur Leste. Lah kok bagus di sana? Saat itu juga saya perintahkan, kantornya kayak kantor kelurahan. Saya perintahkan saat itu kepada Menteri PU, Pak Menteri, saya ingin 2 minggu kantor-kantor ini dirobohkan. Saya ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Sekarang coba lihat, dulu, ini katanya dulu, orang-orang kita di Kabupaten Belu, kalau mau foto, mau selfie, pergi ke tetangga. Sekarang kebalik, dia yang pergi ke kita untuk foto selfie. Di Entikong juga sama. Saya ketemu masyarakat dari negara tetangga kita, Malaysia. Begitu jadi, Entikong jadi, pos perbatasan kita jadi, mereka menyampaikan, Pak, pos kita sekarang kalah jauh dengan Indonesia. Artinya apa? Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat, ini harga diri bangsa. Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Ya nyatanya kita sekarang lebih baik posnya. Tetapi sebentar lagi infrastrukturnya, sebentar lagi nanti dengan pembangunan sumber daya manusia yang baik juga akan lebih baik dari negara-negara tetangga kita. Demikianlah Dusana kesedonyo lah kita coba dengarkan bersama-sama pidato Pak Presiden Jokowi. Bahwa pidato beliau nambu putar dalam judul tidak perlu kita membenci seseorang, karena menurut kabar buruang nambu dengar, menurut dari mulut ke mulut nambu dengar, orang awakku banyak nak benci ke Pak Jokowi. Namun nambu tak percaya sama sekali tu. Tapi untuk membuktikannya, ambo minta komentar apa kebaikan Pak Jokowi itu sebagai pemimpin kita selama 2 periode nan Allah hampir selesainya jalan itu. Ambo minta kebaikan atau positif yang Allah nyebut. Kalau keburukannya bagi ambo tidak perlu. Itulah permintaan ambo kepada Dusana Kasudonyo. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ambo. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.